Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Khairul Rafiq, NIM belakang 96. Saya dari semester 6 kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme mikroba. Nah, metabolisme sendiri merupakan seluruh peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Nah, di sini metabolisme itu terdiri dari dua proses. Yang pertama, anabolisme. Yang kedua, katabolisme. Nah, yang pertama ini anabolisme, yaitu penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Nah, pada peristiwa ini diperlukan energi dari luar. Nah, energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Energi tersebut selanjutnya digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana tersebut menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi, dalam proses ini, energi yang diperlukan tersebut tidak hilang, tetapi tersimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa kompleks yang terbentuk. Nah, energi yang digunakan dalam anabolisme dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya bisa dikenal dengan fotosintesis. Sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia dikenal dengan kemosintesis. Nah, selanjutnya yaitu katabolisme. Katabolisme sendiri adalah reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang dapat digunakan untuk organisme untuk melakukan aktivitasnya. Nah, fungsi reaksi katabolisme adalah menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Nah, di sini terdapat bagan metabolisme antara katabolisme dan anabolisme. Nah, di sini katabolisme terjadi karbohidrat, protein, lemak. Nah, ini terjadi menjadi proses aerobik, anaerobik ataupun siklus Krebs. Anabolisme sendiri misalnya ada kemosintesis, fotosintesis terjadi dalam reaksi terang dan reaksi gelap terbentuk karbohidrat. Nah, di sini bagan ini untuk rancangan penjelasan kedepannya. Nah, yang selanjutnya yaitu produksi energi oleh mikroba, yaitu respirasi, fermentasi, fotosintesis. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang respirasi. Nah, respirasi di sini yaitu respirasi merupakan proses disimilasi, yaitu proses penguraian zat yang membebaskan energi kimia yang tersimpan dalam suatu senyawa organik. Nah, respirasi ini ada dua tahap, yaitu respirasi aerob dan ada dua jenis, respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang pertama yaitu respirasi aerob. Nah, yang selanjutnya yaitu fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Nah, yang selanjutnya ini adalah bagan respirasi aerob. Nah, respirasi secara aerob ini terjadi di dalam sitoplasma dan berlangsung melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu glikolisis. Nah, glikolisis merupakan pengubahan glukosa menjadi pirufat dan ATP tanpa membutuhkan oksigen. Nah, proses glikolisis terdiri atas 10 tahap, yaitu yang pertama, tahap 1. Di sini akan menjelaskan tentang respirasi aerob. Nah, respirasi secara aerob ini terjadi di dalam sitoplasma dan berlangsung melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu glikolisis. Nah, glikolisis merupakan pengubahan glukosa menjadi pirufat dan ATP tanpa membutuhkan oksigen, proses glikolisis. Nah, proses glikolisis terdiri atas 10 tahap, yaitu tahap pertama, glukosa yang masuk ke dalam sel
mengalami fosforilasi dengan bantuan enzim heksokinase dan menghasilkan glukosa 6-fosfat untuk keperluan ini. ATP diubah menjadi ADP agar diperoleh energi. Nah, tahap 2, glukosa 6-fosfat diubah oleh enzim fosfoglukoisomerase menjadi bentuk isomernya berupa fruktosa 6-fosfat. Tahap ketiga yaitu dengan menggunakan energi hasil perubahan ATP menjadi ADP. Fruktosa 6-fosfat diubah oleh enzim fosfofruktokinase menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Nah, tahap 4, enzim aldolase mengubah fruktosa 1,6-bifosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehida fosfat. Tahap yang kelima, terjadi perubahan reaksi bolak-balik antara dihidroksi aseton fosfat dengan gliseraldehid fosfat sehingga akhirnya hanya gliseraldehid fosfat saja yang digunakan untuk reaksi berikutnya. Yang keenam yaitu melalui bantuan enzim triofosfat dehidrogenase terjadi perubahan dari gliseraldehid fosfat menjadi 1,3-bifosfat. Dalam tahap ini juga terjadi transfer elektron sehingga NAD berubah menjadi NADH serta pengikatan fosfat anorganik dari sitoplasma. Tahap yang ketujuh yaitu terjadi perubahan dari 1,3-bifosgliserat menjadi 3-fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfoglycerokinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan 2 molekul ATP dengan menggunakan gugus fosfat yang sudah ada pada reaksi sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu terjadi perubahan 3-fosfogliserat menjadi 2-fosfogliserat karena enzim fosfogliseromutase memindahkan gugus fosfatnya. Nah, yang ke-9 yaitu terjadi pembentukan fosfenol pirufat. Yang ke-10 yaitu terjadi perubahan fosfenol pirufat menjadi asam pirufat dengan enzim piruvakinase serta terjadi pembentukan 2 molekul ATP. Nah, yang selanjutnya yaitu respirasi anaerob. Respirasi anaerob sendiri yaitu atau fermentasi ini adalah proses pembebasan energi tanpa oksigen. Ciri-ciri dari fermentasi adalah yang pertama, terjadi pada organisme yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Yang kedua, tidak terjadi penyaluran elektron ke siklus Krebs dan transport elektron. Yang ketiga, energi ATP yang terbentuk lebih sedikit jika dibandingkan reaksi aerob, yaitu 2 molekul ATP setiap molekul glukosanya. Yang keempat, jalur yang ditempuh ialah glikolisis dan pembentukan alkohol, fermentasi alkohol, dan pembentukan asam laktat. Yang kelima yaitu menghasilkan produk berupa asam-asam organik ataupun alkohol dan gas. Yang keenam, organisme anaerobik juga menghasilkan energi, yaitu melalui reaksi-reaksi yang disebut fermentasi yang menggunakan bahan organik sebagai donor dan akseptor elektron. Bakteri anaerobik fakultatif dan bakteri anaerobik obligat menggunakan berbagai macam fermentasi untuk menghasilkan energi. Misalnya, pada bakteri Streptococcus lactis menggunakan fermentasi asam laktat untuk perolehan energi yaitu dengan menguraikan glukosa menjadi asam laktat. Melalui proses glikolisis, 1 molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat disertai dengan pembentukan 2 NADH. Plus asam pirufat tersebut diubah menjadi asam laktat dalam reaksi berikut. Ini adalah jalur-jalur fermentasi. Nah, di situ kan organisme dan produk fermentasi NADH+, NADH, pirufat. Nah, di sini ada berbagai macam makanan fermentasi seperti ada keju, ada anggur, dan banyak lainnya. Nah, yang selanjutnya di sini adalah kita akan menuju ke fotosintesis.
fotosintesis sendiri itu apa sih? Nah, fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan. Nah, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Nah, selain tumbuhan berklorofil, makhluk hidup non-klorofil lain yang berfotosintesis adalah alga dan beberapa jenis bakteri. Nah, organisme ini berfotosintesis dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta bantuan energi cahaya matahari. Nah, terjadi pada algae, tumbuhan, dan beberapa prokaryotik terdiri atas dua reaksi utama, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, pada reaksi terang, cahaya mengenai klorofil A yang menyebabkan elektron tereksitasi sehingga mempunyai energi lebih tinggi. Nah, dalam satu rangkaian reaksi kimia ini, energi tersebut akan diubah menjadi ATP dan NADPH. Air akan terurai dan melepaskan oksigen sebagai satu produk reaksi. ATP dan NADPH akan digunakan untuk membuat karbohidrat pada reaksi gelap. Reaksi terang ini biasanya terjadi ketika siang hari ataupun pagi hari saat matahari telah muncul ke permukaan. Nah, yang selanjutnya yaitu fiksasi karbon dioksida ataupun reaksi gelap. Nah, 6 molekul gas asam arang masuk ke dalam sel molekul stomata dan akan diikat oleh ribulosa bifosfat yaitu RUBP. Nah, RUBP merupakan suatu senyawa berkarbon 5 yang akan diubah menjadi satu molekul gula. Peristiwa ini terjadi di dalam stroma dan telah diperkenalkan oleh Melvin Kelvin sehingga selanjutnya dikenal dengan siklus Kelvin. Nah, terus di sini terdapat gambar ya, mungkin bisa dipahami proses fotosintesis yang terjadi di kloroplas melalui dua tahap reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.